TKI. Nah, itulah salah satu tempat paling serem sih sebenarnya. Yang Hadi mau bunuh diri di situ. Di sini tuh ada peristiwa unik. Apa tuh, Kang? Jadi jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore itu si bel tuh tetap harus nyala. Harus sampai detik ini. Sampai detik. Itu berarti jam masuk kerja, Jamnya. jam istirahat dan jam pulang. Gitu. Kalau tidak dibunyikan. Kenapa Kak? Apa? Sakit? Kak Jovi aman? Ada rasa nggak saat kita semua masuk? Di kota yang sunyi, sebuah pabrik tua berdiri membisu. Ditinggalkan secara misterius sejak bertahun-tahun silam. Dinding-dindingnya yang retak ditumbuhi lumut, dan jendela-jendela pecah memamerkan kegelapan yang seolah menelan cahaya. Warga sekitar menyebutnya pabrik hantu, tempat di mana angin menderu seperti bisikan arwah penuh dendam. Langkah kaki tak kasat mata bergema di lorong gelap, dan bayang-bayang bergerak di sudut mata, seolah menintai setiap jiwa yang berani melangkah masuk. Di ruang mesin yang berkarat, konon menjadi gerbang ke dunia lain. Sanggupkah tim memecahkan mitos di pabrik ini? Saksikan hanya di Ria Puspita Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang. Alhamdulillah. Kali ini kita di lokasi yang berbeda. Nah, saya sebelumnya mau kasih tahu dulu sama sahabat mistis, kebetulan lokasi saya hari ini itu ada di satu gedung yang sudah terbengkalai, sudah lama tidak aktif, tapi posisinya itu di pinggir jalan. Jadi sahabat mistis mohon maaf banget kalau ada suara-suara kendaraan lewat ya, mohon dimengerti. Nah kali ini nggak di studio aku, kita udah ada di salah satu pabrik yang sudah lama sih ini terbengkalai karena lihat sendiri ya, udah berdebunya banyak banget. Terus ini kosongnya berapa lama, sudah lama terbengkalainya berapa lama, nanti kita tanya ke narasumbernya. Kali ini kita ada dua narasumber. Yang pertama boleh kita kenalan dulu. Assalamualaikum Kang Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Kang? Alhamdulillah. Pangestu. Alhamdulillah. Nah satu lagi ada salah satu sahabatku, kita kenalan dulu. Assalamualaikum Kak Jovi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ria. Kayaknya kalau yang ini agak aneh sahabat mistis. Jadi aku punya sahabat namanya Kak Jovi. Dia selalu penasaran dengan aktivitasku di penelusuran. Dan pengen dan mau request minta ikut ke penelusuran atau podcast di tempat angker. Jadi aku bawa Kak Jovi. Kita lihat nanti bagaimana cerita Kak Jovi sama Kang Hadi. Kita mulai dari Kang Hadi dulu. Kang Hadi, Ya. Sudah lama bergelut di tempat-tempat angker? Kalau bergelut sih dari 2019 lah. Oh dari sebelum Covid berarti Sebelum ya? Covid. Sebelum betul. Covid. Ada pengalaman mistis kah Kang Hadi? Kalau pengalaman mistis banyak sih ya. Karena kan dulu juga bergelut di konten kreator juga. Oh salah satu konten kreator juga. Ya betul. Nah pengalamannya sih banyak ya Karya ya. Untuk pernah juga kerasukan hampir bunuh diri. Masya Allah. Terus ngelihat sosok yang tinggi gede. Wah banyak lah pokoknya. Tapi dari salah satu cerita-cerita Kang Hadi yang menurut Kang Hadi itu lebih spesifiknya serem, paling angker, paling horor itu yang mana? Kalau yang paling angker tuh ada di salah satu di daerah Bandung Timur ya, Arya. Jadi ada dulu tuh gedung TKI. Nah itulah salah satu tempat paling serem sih sebenarnya. Yang Hadi mau bunuh diri di situ. Gimana itu awalnya? Jadi awalnya tuh karena kan tim tuh mau closing ya, mau closing. Nah tiba-tiba kan agak hujan tuh waktu itu kan. Hujan, nah tiba-tiba Hadi tuh blank. Udah blank gitu, tiba-tiba Hadi ada di lantai 2.
Oke. Nah, tim tuh udah nyari, tiba-tiba ada di lantai 2. Nah, dari situ kedengeran lah suara samar-samar yang manggil. Hadi, di mana? Udahlah ketemu ceritanya. Pas mau turun, Hadi kerasukan lagi dan di ke lantai 3 lah. Ke lantai 3. Nah, disitulah. Jadi si tangganya itu nggak ada pegangannya Karya. Jadi anak tangga besi, kalau kita naik tuh udah goyang. Terus di atasnya tuh gipsum. Nah, kalau nggak ditarik sama tim, jebol. Bukan jebol lagi, wassalam. Iya, bisa jatuh ke bawah bisa jatuh ke bawah juga. Terus bisa loncat juga ke situ. Untungnya, alhamdulillahnya masih sabar. Alhamdulillah. Masih sabar sampai sekarang. Itu kejadiannya tahun berapa? Itu kejadian tahun 2022. Tahun 2022. Kalau lokasi angker kan udah biasa nih Kang Hadi. Biasa. Pernah nggak punya pengalaman saudara atau Kang Hadi sendiri di ilmu hitam? Di ilmu hitam itu karena kan keluarga juga suka pembersihan juga. Itu kan turun-temurun gitu kan. Pernah ada Karya, ada pasien ke rumah. Dia hamil sama jin. Hamil sama jin? Hamil enak sama Kak Jopi. Hamil sama jin dia, nggak kelihatan. Oke, lanjut. Nah, jadi si pasiennya ini dia umurnya masih 15 tahun Karya. Masih kecil. Sekitar kelas 3 SMP. Dia dibawa ke rumah. Dari rumah itu jaraknya kan agak jauh. Nah, pas mau nyampe rumah tuh dia udah berontak. Udah berontak, pingsan lah di situ, masih di jalan. Nyampe rumah, dia sadar lagi, kata almarhum bapak, "Dah, kita selamatin anak ini, kasihan." Dan si bayinya itu disempurnain lah. Tapi bayinya nggak hidup? Hidup. Bentuknya tetap manusia? Manusia. Karena kan sama almarhum diiniin lah. Oh, disempurnain. Tapi kalau sebelum disempurnain berarti bentuknya masih dalam keadaan jin juga masih ada ya? Karena pas waktu USG itu si bidan itu heran. Kenapa? Karena seminggu itu dia kempes. Seminggu lagi dia gede lagi. Terus gitu. Nah, makanya pas waktu USG gak ada anggota tubuh aja. Gak ada, tangan gak ada? Tangan gak ada, seminggunya lagi kepalanya gak ada. Seminggunya lagi tangan kiri kanannya gak ada, kakinya gak ada gitu terus. Selama di USG begitu tuh? Oke. Dan bidannya pun heran. Kok ini tuh anak perawan tapi hamil? Gak ada suaminya? Gak ada suami. Cuma ada selaputnya disobek kan pasti? Gak ada. Gak ada? Gak ada. Bener-bener selaputnya masih rapet? Masih rapet. Itu pengalaman sama almarhum bapak paling berkesan. Nah, untuk Kang Hadi, kebetulan sahabat mistis, Kang Hadi itu tahu ya bagaimana latar belakang atau cerita dari pabrik ini. Coba kita spill sedikit dari Kang Hadi, ada apa, terus kayak gimana sih, ada peristiwa-peristiwa horornya Kang Hadi. Ya. Ini pabrik sebenarnya berdiri itu dari tahun berapa sih? Jadi pertamanya itu ini dibangun oleh zaman Belanda lah, kolonial Belanda. Dulunya itu kan pabrik ini tuh pabrik kedua sebenarnya. Pabrik yang pertamanya itu ada di depan. Nah, untuk beroperasinya itu sampai tahun 2012 karena ada satu dan lain hal lah mungkin ya. Nah, untuk kejadian aneh itu ya mungkin ada ya karena namanya juga pabrik ya. Untuk kecelakaan kerja lah, terus inilah itulah gitu kan. Makanya di sini tuh ada peristiwa unik. Apa tuh Kang? Jadi jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore itu si bel tuh tetap harus nyala. Harus? Harus. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Itu berarti jam masuk kerja, jam istirahat dan jam pulang? Betul. Itu. Kalau tidak dibunyikan? Kalau enggak, ini akan terjadi sesuatu. Sudah pernah kejadian? Mungkin pernah. Sudah pernah kejadian. Oke, kita tanya dulu sama Kak Jovi. Kak Jovi,
sebagai orang awam yang tidak pernah ikut penelusuran dan tidak bergelut di dunia spiritual, Kak Jovi saat masuk pertama kali ke gedung ini, pabrik ini, gimana rasanya Kak? Kuat sih. Kuat ya iya. Energinya Iya, ya? energinya kuat. Yang paling berasa apa Kak? Mual. Mual. Dihamilin jin yang Kang Hadi bukan? Enggak juga. Oh enggak. Oke. Tapi Kang Hadi nih, Ya. kan aku sama Kak Jovi itu kan kita perempuan. Terus misalnya ada karyawan lain sama nih perempuan-perempuan terus haid, bermasalah nggak di sini? Bermasalah. Bermasalah juga. Pernah nggak ada kejadian yang besar gara-gara cuma salah satu karyawan itu haid? Paling diikutin sampai rumah. Terus dia kerasukan karena mencium darah haid itu tersebut. Oh suka ya. Suka. Nah kalau misalnya itu kan darah haid, dia kesurupan sampai rumah. Pernah nggak sih ada karyawan di sini yang sampai meninggal gitu Kang? Kalau untuk yang sampai meninggal sih karena kan Ari juga belum tahu ya. Kalau untuk yang meninggal karena belum tahu pasti meninggal apa enggaknya. Pas waktu Hari di sini juga gak sampai meninggal sih. Tapi gak tahu ya kalau yang dari dulunya mungkin adalah mungkin ya masih mungkin. Oke, kita harus memang banyak ngulik tempat ini ya Kang Hadi karena ini sangat luas banget. Saya akuin luas banget, bahkan kayaknya kalau penelusuran satu hari tuh Gak bakal cukup. kurang eksplornya, Iya. kurang sehari itu tuh kurang banget eksplornya. Satu dari pintu masuknya saya sudah suka banget. Ya maklum, kita lebih baik temenan sama setan, jin sama iblis. Soalnya sudah pernah beradaptasi dengan teman-teman yang seperti iblis. Ayah. Curhat nih. Nah gitu dah. Nah Kak Jovi, Kang Hadi sudah berpengalaman dengan konten kreator horor. Kak Jovi pernah nggak kita ngulik sedikit aja punya pengalaman horor di hidup Kak Jovi? Yang berkesan loh. Yang berkesan. Sebenarnya kalau yang berkesan itu dari kecil sih Kak ya. Dari kecil itu jadi aku nggak bisa bedain ini manusia atau enggak. Oke. Tapi bisa bedain tuh kalau ada yang aneh, misalnya kayak pernah aku kirain itu saudaraku, rambutnya panjang, bajunya putih, tapi nggak yang seserem-serem amat, tapi rambutnya tuh bener-bener halus banget, dipanggil nggak mau noleh-noleh. Gitu. Itu satu. Kedua, seperti kayak kelapa jatuh gitu, gelundung kan. Aku kirain kelapa jatuh gitu, ternyata kepala ada rambutnya begitu. Itu di mana itu lokasinya? Itu di Semarang. Di Semarang, iya. Dulu waktu masih kontrak saya, gitu sama bapak ibu saya toh di situ. Terus habis itu telinga, setelah mata sudah nggak terlalu sensitif kayak dulu, terus baru telinga. Jadi saya nggak bisa bedain itu manusia atau enggak. Contoh, setiap jam 3 pagi itu ada anak kecil kerumunan, nangis-nangis. Kayak semacam habis mainan terus nangis, terus ada ibunya sambil nyanyi, dan itu tiap malam. Dan itu aku nggak sadar, oh ini orang atau enggak sih, gitu loh. Setelah baru nanya yang lainnya baru, oh berarti benar tidak, karena di situ kan termasuk perumahan yang besar gitu. Dan yang paling berkesan adalah setahun yang lalu. Setahun yang lalu itu saya itu pernah sakit, jadi seperti kesurupan, tapi ingat gitu, jadi paham, jadi kayak sadar sepenuhnya gitu kan. Kalau katanya sih kalau kesurupan tuh kita nggak ingat sama sekali ya kan, tapi ini ingat kayak semacam gini, ini kayaknya aku mau kumat nih. Ini mau kumat nih gini. Kayak bisa cari tempat sepi supaya orang nggak bisa ngelihat. Jadi tertata. Disitulah saya ketemu dengan guru spiritual saya. Dikasih tahu bahwa ini sebetulnya bentrok dengan badan saya, bukan kesurupan. Dari situ. Nah setelah itu akhirnya berangsur-angsur sembuh. Gue mau ketawa, gede deh. Ya lanjut. Kenapa Kak? Kayak seneng banget. Berangsur-angsur sembuh ya Kak. Itu terus
Siapa ini? Siapa? Siapa di sini? Siapa ini? Yang dari mana ini? Aku kasih tahu sama aku. Kenapa kalau mau komunikasi sini aja? Kenapa? Iya, kita emang lagi ada kegiatan di sini. Kalau mau komunikasi baik-baik boleh, tapi kalau misalnya nggak komunikasi baik-baik lebih baik kamu Ke rumah saya aja ya. ya nanti kita akan jalan-jalan di sini, oke? Lepas dari badannya, oke? Mamaku nungguin Iya, kalian ke iya, belakang. iya. Ya. Udah minum nggak? Minum? Ya. Allah. Wah, baru permulaan belum enjoy. Ya. Oke, Kak. Thank you, Kak. Berasa ya? Berasa kan? Berasa banget ya? Kayaknya agak sedikit kepo ini mereka karena kita rame-rame banget. Oke? Tisu boleh, tisu, air. Next. Ini kan aku lagi lemes banget, berasa banget. Kenapa? Komunikasi ayo. Kenapa? Iya kenapa? Kenapa masuk ke badan ini? Kamu pengen apa? Kisahmu ada apa di sini? Nah cerita. Hah? Kenapa? Sakit? Kamu apakah yang dulunya dipendam di sini? Hah? Kok kamu nggak mau komunikasi lebih baik? Ayo, ya, jangan di badan ini ya, kesian soalnya, ya. Kita masih banyak. Oke, keluar aja ya. Ya. Keluar aja ya. Thank you, Kang. Oke, siap. Maaf Karya. Nggak apa-apa. Soalnya tadi ada yang ngusap-ngusap di belakang. Ngusap di belakang, masih aman sih. Udah relax? Aman? Kak Jovi aman? Ada rasa nggak saat kita semua masuk? Kenapa? Aman? Oke, Kak Jovi juga udah pada mulai aneh ini. Padahal kita baru durasi nggak lama. Gini, sahabat mistis. Tadi yang aku bilang mau ketawa, itu dari atas sana. Dari atas sana itu kayak rasanya saya harus nengok ke sana, cuma kan posisinya ngebelakangin dia ya. Akhirnya jalan pelan itu di telinga. Kayak dibuat seneng, kayak ketemu temen. Karena kan kita rame-rame ya. Dia sempat bilang terima kasih, nemenin, ada teman baru. Tapi orang tuanya mereka marah, aku nggak tahu orang tuanya dia itu siapa. Karena dia bilang, mamahku nggak suka kalian, tapi aku suka. Nah kalau untuk
Kang Hadi sendiri apa nih yang dirasain tadi Kang? Jadi kayak ada yang ngusap gitu Kak di belakang tuh. Ini masih berasa sih sebenarnya. Ngusap doang ya? Ngusap doang gitu. Kayak ada yang mau disampaikan tapi dianya malah nangis gitu kayak tadi. Ini aku notice sedikit sama sahabat Mrs, sama Kak Jovi juga, sama Kang Hadi. Apalagi Kang Hadi yang udah tahu cerita di sini tuh kayak gimana. Kak Jovi kan belum tahu ceritanya kayak gimana. Ini tuh di sini pernah ada kejadian ya Kang, satu keluarga dipendam ya, dipendam hidup-hidup. Nah untuk lokasinya di mana nanti coba kita cross check untuk keliling ya. Nah ini perempuan ini kayaknya satu yang masuk ke saya, masuk juga ke Kang Hadi. Cuma kebetulan ke saya dulu, interaksinya cuma sedikit, mau masuk ke Kang Hadi ngelanjutin. Nah cuma sedihnya dia itu sedih ketawa, bener nggak? Sedih tapi ketawa juga. Nah itu sama kayak aku yang ngerasain. Cuma kalau aku lebih pengen ketawanya. Karena kayak dia senang kali, mungkin perempuan kali ya. Perempuan. Nah oke, kita lanjut lagi cerita Kak Jovi tadi belum selesai. Kak Jovi. Ya. Mungkin cerita dari kepala gelundung dan lain-lain itu salah satu momen yang nggak bisa Kak Jovi lupain. Iya. Tapi di sini momen yang akan ada cerita baru di hidup kamu. Iya. Yang kamu rasain tadi saat kita berdua kemasukan apa Kak Jovi? Panas. Panas. Panas banget. Dan ini yang namanya kayak yang aku tahu tuh bentrok. Jadi ada perbedaan yang tadi sama yang sekarang ya Kak ya. Ya ini ada resah gitu. Dan aku tahu banget Kak Jovi itu kepengen banget badannya itu bisa dimasukin karena dia selalu bentrok. Jadi nggak enaknya gini orang yang nggak bisa dimasukin tapi ngerasain. Ada yang ngajak main nih, ya nggak apa-apa sih ngajak mainnya di sini daripada di luar kan. Bahaya. Becek lagi. Saya belum apa-apa udah cakep banget tuh kaki saya kan. Jadi gini sahabat Mrs, aku agak sedikit kurang konsentrasi. Jadi mohon maaf kalau mulut aku agak belepetan. Ini semua mulai ngeliatin, ngintipin. Oh kebetulan hari ini dan beberapa episode ke depan aku memang sedang kolaborasi sama Kang Nanda. Nah bagi sahabat Mrs udah tahu dong, aku tepatin janji aku ke kalian. Saat aku lagi podcast bareng sama Kang Nanda, kita mau penelusuran bareng. Nah ini waktunya aku penelusuran bareng sama Kang Nanda. Karena kebetulan kita ekstrim dua-duanya kalau kata orang. Kalau kata saya manja. Kang Nanda kan kalian udah tahu ekstrimnya kayak gimana. Nanti ada spesial momen kita keliling bareng sama narasumber, bareng sama Kang Hadi. Nah kalau untuk tempat yang kita dudukin ini posisinya apa ya Kang? Maksudnya ini jadi apa ya di pabrik ini? Jadi itu dulu tempat pembikinan lah, pembuatan. Karena kan kelihatan tuh ada mesin-mesin. Itu mesin. Ini semua ya? Iya, ini semua sampai sana. Tapi cuman segini aja sih. Gitu. Ya nanti di sana ada bagian limbahnya. Oh di sana ada lorong? Ada lorong lagi di sana. Lewatnya tetap ke sini? Tetap ke sini, sama. Oke. Itu di sana tempat limbahnya? Iya, nanti di luar sana. Tempat limbah. Di sini ada kejadian apa Kang dulu saat pabrik masih beroperasi, diceritain juga sama karyawan lama lah. Kalau untuk karyawan lama ya Kak, memang di sini banyak yang kejadian lah. Kayaknya di sini banyak kecelakaan ya? Iya. Kecelakaannya intinya di sini ya? Di sini. Banyak banget loh. Soalnya ada yang yang aku lihat kayak orang kegiling, tau nggak? Iya. Kayak orang kena alat giling lah, soalnya hancurnya itu nggak karu-karuan, iya nggak karu-karuan lah, sebadannya dia hancurnya nggak. Kayak mutilasi kayak daging gitu. Jadi dibilang mau dimutilasi dia nggak buntung semuanya, nggak copot, tapi itu hancur gitu. Ada satu mau masuk tapi dia karena hancur badannya, aku yang nggak mau. Sieun ngelihatnya karena darahnya itu bukan darah yang biasa. Kalau orang dibunuh kan beda ya. Ini orang kegiling, jadi hancurnya tuh parah banget hancur. Terus ini ada satu perempuan, dia bilang saat kejadian ini dia lagi hamil, enggak tahu kegelincirnya dengan tidak sengaja atau dijorokin, kita nggak tahu, sampai akhirnya jatuh kayak keluar darah di tempat, akhirnya dibawa pulang meninggal. Dan sampai sekarang itu kekurung di sini. Jadi kekurung di sini itu karena
posisi terakhir dia jatuh itu di sini dan diinginkan ada salah satu. Nah, ini ada salah satu penguasa. Aku nggak tahu ini penguasa satu ruangan ini aja atau satu pabrik ini. Ada satu penguasa itu tinggi besar. Ada 3 si penguasa di sini. Kalau kita bilang kayak genderuwo, tapi lampunya mati. Tapi lampunya mati ada apa itu? Mau main? Iya, banyak yang ngajak main loh Kak Jovi. Kenapa Kak? Enggak, Udah gelisah. pusing. Pusing. Di dalammu nggak suka ya di sini? Ya, suka. Kenapa? Kak? Kenapa? Aku sadar. Ikutin, tanyain dia mau apa, ikutin. Apa yang kamu rasain? Mereka mau masuk. Mereka mau masuk? Oke. Kamu mau nerima dia masuk atau mau nahan? Nggak boleh. Coba kalau bisa. Nah, keluar aja ya. Netralin lagi, terus netralin lagi, netralin lagi, netralin terus. Oke. Keroyokan. Iyalah, Beraninya keroyokan. Oke. paham kan? Paham. Kenapa aku sampai ngerasain panas. gitu? Iya. Oke. Boleh minum? Boleh dong. Kan aku udah sediain sayang. Bismillah. Yuk. Aku kasih tahu ya sahabat mistis Kak Jovi ini. Aku udah kenal baik sama Kak Jovi lama. Kak Jovi memang dari badannya ada yang aneh kalau bagi dia. Kita bilang kan kita punya leluhur. Nah ini keanehan Kak Jovi ini selalu pengen explore di tempat horor. Tapi di badannya itu sebenarnya ada penolakan ya Kak Jovi. Betul, ya? iya. Selalu bentrok itu terus. Itu, ya betul. Tapi menanggulanginya gimana Teh? Aku kepengen santai di tempat horor, di tempat angker. Cuma bentrokan itu selalu ada dan terus-terusan bentrok. Dan timbulnya cemas, ngamuk yang dia tahu, dia sadar tapi tangan dia nggak bisa kontrol sama kaki nggak bisa kontrol. Dan di sini Kang Hadi gimana tadi saat pegang Kak Jovi? Kebetulan aku sama Kang Nanda kan memang kita udah tahu ya semuanya. Kita sering di penelusuran, tapi kalau untuk Kang Hadi, baru ini aku ketemu sama Kang Hadi. Bagaimana nih pas megang Kak Jovi? Pegel. Langsung Sini pegel. berasa. Karena kan memang dari tadi ada penolakan juga kan. Soalnya kan Kak Jovi dari tadi memang inilah gitu kan ada gelisah kelihatan dari tadi, cuman mau masuk enggak, masuk enggak. Iya, masuk, betul. Memang kan penolakan di badannya. Nah, sahabat mistis gini aja deh. Aku udah gak kuat di atas ini nih ngajakin terus jalan-jalan muter-muter kita ke suatu tempat itu. Tapi aku nggak sendirian, aku bareng sama Kang Hadi, bareng sama Kang Nanda. Boleh Kang Nanda? Siap. Kesini Kang Nanda. Aduh, tararengkil, euy. Siap. Sehat Kang? Alhamdulillah, Nah, siap. Gimana Kang Nanda? Aku mau spill dikit dulu. Ya. Apa yang tadi masuk ke badanku, Kang Hadi dan Kak Jovi itu kayak Ya. gimana? Kenapa bisa bentrok kita bertiga? Betul. Jadi di sini sebenarnya di lokasi saat ini emang banyak sekali Teh. Banyak sekali, bahkan pada saat Kak Jovi masuk mencoba untuk komunikasi, saya udah melihat banyak sosok di belakang kita ini Teh. Demikian lama-lama sih, mendingan lebih baik kita langsung jalan aja untuk mengupas yang ada di tempat ini. Oke, sebelum kita ngupas semuanya lokasi yang ada di sini, aku, Kang Hadi sama Kang Nanda akan keluar, tapi Kak Jovi aku izinin untuk istirahat dulu karena ini nggak memungkinkan Kak Jovi langsung ikut bisa ngamuk di tengah jalan. Oke sahabat mistis, kita lanjutin, kita jalan ke tempat yang paling lebih seru lagi dari sini. Jadi di sebelah kiri kita tuh ada satu cerita. Dulunya itu di lokasi ini konon katanya zaman dulu itu ada satu keluarga yang dipendam. Jadi itu tuh zaman kolonial Belanda.
Tapi emang apa ya, suasananya juga pada saat di awal, yang pada saat podcast Teteh Kang Hadi pada saat podcast itu emang udah beda banget. Dan pada saat kita jalan pun juga beda. Bedanya saya emang ketujuh ada salah satu titik sebelah sana yang saya lihat itu masih apa ya, masih hubungannya masih betul kata Kang Hadi, hubungannya sama yang dipendam. Karena apa? Ada 3 tumpukan tapi masih abu-abu di sebelah sana nih. Makanya dari tadi saya diem, tahu juga kan Kang Nanda. Saya dari tadi cuma diem karena ngelihat ini kayaknya agak sedikit ganjal sama yang kita lihat. Iya. Dan juga emang coba ini sahabat mistis, Kang Nanda coba untuk interaksi sedikit. Karena dari awal podcast itu sebenarnya ini yang mengganggu. Cuma kenotisnya saat kita kemasukan belum sempat aku ceritain. Cuma dia bilang ada satu keluarga. Dia bawa ada mamanya. Betul. Iya betul. Tapi enggak yang dia mau terbuka belas. Ada tragedi apa atau ada kejadian apa gitu Kang. Udah nanti kita sekalian ngulik aja gitu ya Kang ya. Jadi pada saat saya coba untuk menelisik atau melihat lebih dalam, itu emang ada suatu kesedihan yang sangat dalam banget. Cuma saya masih belum menemukan titiknya, hanya visualnya aja. Untuk titik dipendamnya itu saya masih abu-abu, yang saya tadi bilang ke Teteh, itu masih abu-abu banget Kang Hadi. Dan tadi juga Hadi memang ngerasain teh ya Kang Nanda. Jadi memang aura sedihnya tuh kuat banget. Berasa. Teria ngerasain? Iya. Kang Nanda? Yeah. Jadi tadi tuh kayak ketawa, dia seneng, tapi dia sedih cuma karena ada sosok ibunya. Dia bilang ada mamanya. Nggak ngizinin kita ada di sini, nggak ngizinin. Akhirnya karena abis dimarahin kayak gitu kan langsung kita bisa tahu ini ada drama apa lagi nih. Akhirnya dramanya balik ke Kang Hadi, terus ke Kak Jovi. Cukup gede kalau ke Kak Jovi, karena Kak Jovi tidak bisa nerima di badannya. Iya betul banget. Tapi coba, ini kayaknya ada yang mesti kita kupas juga sih Teh. Pasti, harus. Dan dari tadi ngap teh sebenarnya teh. Iya. Saya lagi banyak diem karena ini banyak banget yang mau ngomong. Betul. Banyak yang mau interaksi, tapi dia milih mau yang mana, siapa yang nerima gitu. Karena kebetulan kami bertiga ini, alhamdulillah qadarullahnya dapat kesempatan ini buat sensitifnya lebih besar. Iya. Jadi saya nggak terlalu capek untuk mikirin sendiri. Iya, betul. Gimana Kang? Tunggu Teh, ada anak kecil. Ini kayaknya yang tadi deh ini. Kenotisnya yang tadi ini saya. Hai, siapa kamu? Iya. Siapa kamu? Hah? Kamu kayak ingin apa? Sini dulu, jangan kemana-mana, sini dulu. Coba yang kejar Kang Nanda dong. Sini dulu, kamu sini ayo. Ayo, saya datang sini baik-baik. Apa yang kamu ingin komunikasikan? Ya. Gimana? Ini mau masuk kita ke ruang gudang tersebut ya, Kang Hadi ya? Iya, memang sekitaran sini Teh. Emang sekitaran sini. Jadi di mana? Wilayah dia tuh memang sekitaran sini Teh. Kang Nanda. Awas. Isi, oke. Jadi, ya. Kamu kalau mau ngajak saya ke sini, udah mesti begitu, pelan-pelan aja. Oh, ya. Ya. Jadi gini Teh, ini ada sosok anak kecil di depan saya ini. Sosok anak kecil ini dengan pakaian-pakaian zaman Belanda, kolonial Belanda yang ada dasinya,
pakai dengan kemeja putih, celana bahan coklat gitu teh. Laki-laki ya? Laki-laki. Ah. Laki-laki. Dia bilang tempatnya ini, dia bilang sekeliling ini adalah tempat ibu bapaknya, bahkan adik-adiknya itu dipendam di tanah ini teh. Dipendam di tanah ini. Nah, Itu apaan? aman teh. Dia nggak ada ikut-ikutan. Kamu nanti, saya lagi ngebahas nih. Kamu nanti aja. Ya. Coba kita kulik ini dulu. Ya, nanti kamu ngebahasnya nanti. Habis itu, kenapa dipendam di sini? Oh ya, ya. Nah, jadi pada saat pembangunan ini berjalan deh, kan awal mulanya itu pada saat zaman kolonial Belanda ya. Nah, bapak, anak, bahkan ibunya itu dipendam untuk menjadikan gantinya tumbal supaya bangunan ini kalau bahasa zaman dulu itu supaya kuat, kokoh. Jadi mengorbankan itu. Ya, Jadi bahasa Kang. ya, jadi bahasa Enggak, kerennya ini nggak bisa ini Kang, ini gede banget Kang. ya. Tunggu dulu teh. jadi bahasa kerennya tuh Ini kayak mau siapa yang dia Ya. masukin mau siapa? Tapi saya untuk menahan dulu teh supaya dia tidak ikut komunikasi. Jangan nanti, kamu nanti aja. Komunikasinya nanti, ada waktunya. Kang Hadi hati-hati semua ya. Kang Nanda hati-hati. Tempatnya begini soalnya. Lanjutin deh. Apalagi mau kamu bahas? Jadi teh kalau kayak orang bangunan tuh untuk cakar ayamnya teh. Paham aku. Jadi dia mendem itu biar ini jadi, tidak ada halangan, tidak ada kecelakaan, tapi maunya tumbal. Nah, anak kecil ini bilang, dengan masalah ini, dengan hal yang dulunya sudah kejadian, yang dimana ada suami istri dan anak-anak yang dipendam, itu menjadikan selebih-selebihnya waktunya itu menjadikan penggunaan tumbal. Hal apapun itu. Dia bilang ada makhluknya teh, yang suka selalu minta tumbal. Ada lagi yang mau dibahas? Dia bilang gini, kalian cukup mendoakan saja. Mendoakan yang dulunya bahkan dia bilang bapak saya, ibu saya, bahkan adik-adik saya, kalian bantu untuk doakan supaya tenang. Bahkan dia minta saya pun juga kalian doakan ya supaya tenang kayak gitu teh. Nah, apa lagi? Kita mesti ke sana. Ada apa di sana emang? Oh ya, ya sudah. Kamu di sini aja. Saya akan mencoba ke sana untuk mengetahui apa aja yang ada di sini ya. Ya, kita mesti ke sana teh. Ya, soalnya ini narik banget ini yang ada di sini. Kita coba ke jalan sana. Nahannya cukup kuat. Gimana Kang Hadi? Kayaknya Kang Hadi ngap banget ya. Ya. Pengap. Soalnya tadi gini teh. Tadi emang sosok anak kecil itu ingin komunikasi dengan masuk ke tubuhnya kita. Nah, milih. Mau milih. Ya. Tapi saya bilang jangan. Kalau kamu mau komunikasi sama saya, tapi tidak untuk masuk ke tubuh saya. Kita komunikasi baik-baik. Ada apa sih, kayak gitu. Tapi ini Kak, Kang, ini sakit. Ya, di perut sampai ke ulu hati. betul banget. Karena dia nekan begini Kang, Ya. terus kan mau coba masuk. Aku tenggorokan tuh kayak nggak enak gitu. Ya. Tapi Kang Hadi masih kuat. Masih aman? Kayaknya kalau yang saya lihat emang fisiknya udah kayaknya fisiknya udah nggak kuat. Nabrak? Ya, fisiknya udah nggak kuat. Kayaknya emang lebih baik sih Kang Hadi. Kalau pandangan saya ya Teh ya, mohon maaf. Lebih baik sih sampai sini aja, nggak usah ikut kita lagi kayak gitu sih Teh. Soalnya emang fisiknya dia udah sangat nggak kuat dibandingkan nanti akan kita paksakan malah kenapa-napa. Iya betul sih. Gimana Kang Hadi? Ini Adi istirahat aja deh, Kak. Ya. Kang ya. Ya udah nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Nanti sama tim mungkin bisa dikasih minum. Boleh. Enggak. Kak. Ya. Ya, siap. terima kasih Kang Hadi. Jadi emang gini Teh. Pada saat pembahasan soal yang dipendam itu Teh, yang
suami, istri, bahkan anak-anaknya dipendam. Dan sempat anak kecil itu membahas soal makhluk yang suka meminta tumbal. Kayak gitu kan. Nah, kita berjalan ke sini, kok hawanya, suasananya makin kacau dan nggak tenang kan? Saya nggak tenang. Gitu, Teh. Mungkin kalau sahabat mistis yang sering ngeliat saya hari ini saya gelisah banget. Saya bingung karena gini, Kang Hadi juga sensitif. Yeah. Kebetulan kita berempat, aku, Kang Nanda, Kak Jovi sama Kang Hadi kebetulan punya tubuh yang sensitif semuanya. Betul banget. Jadi mereka mau interaksi ke kita berempat. Betul banget. Dan itu bentrok yang bikin aku cemas, takutnya bintang tamu kita atau narasumber kita kenapa-napa, Ya, Kang. betul banget. Teh, tunggu Teh. Teteh tadi sempat kaget melihat sosok hitam ya? Hitam. Matanya merah Betul banget. Tapi yang kelihatan tuh karena nggak ada cahaya, semu matanya aja lebar banget matanya. Iya. Nah, ya kamu komunikasi baik-baik. Oh, Mas Teh Muhammad. Kenapa? Hah? Nggak terima. Nggak suka dia Teh? Nggak terima. Nggak suka. Yuk kita sambil jalan aja. Sambil jalan. Nggak terima. Jadi emang? Tapi ini bagi saya iblis paling besar yang pernah saya temuin. Ya. Di setiap penelusuran. Jadi emang makhluk yang saya lihat itu pada saat di spot awal. Bener. Spot awal. Tadi sempat menyinggung hal itu juga kan. Nah ini makhluk yang tadi lihat tadi pun juga sama. Dia selalu mengikuti kita sih sebetulnya Teh. Cuma saya nggak tahu maksud dia untuk mengikuti kita itu kenapa. Saya masih belum tahu. Ini makhluk hitam yang tadi Teh lihat dan saat ini saya lihat itu masih mengikuti kita sih Teh. Kayak nggak terima. Kayak nggak suka, nggak tahu kenapa. Tim kejar. Biar kita istirahat dulu. Boleh cut dulu bentar. Ya, air minta tumbal. Kenapa sakit? Sakitnya kenapa? Sakit kaki. Kenapa aku bisa sakit kaki kamu? Kamu masuk ke mesin ya? Pada saat kamu masih bekerja? Cucumu nggak akan kumasuki kok, enggak. Ya. Kamu Wani. Iya. Oh, wani kalau aku. Ya. Cucumu akan aku jagain, boleh keluar? Ayo. Ya. Ya.